Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita melaksanakan ruang kolaborasi modul 3.1 forum diskusi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kami kelompok 3 CKP Angkatan 10 Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Kenalkan, Ibu Fasilitator Ibu Asniar 2 M Hum dan Ibu Pengajar Praktik Ibu Rica Aslilan Sinaga MTSI dan Ibu Sisca Ayudia. Kami anggota kelompok 3 yang bernama Bapak Dedi Purwanto, Ibu Pina Umu Hamid, Ibu Nurainun Panjaitan, dan Ibu Dewi Simangungsong. Tujuan pembelajaran khusus: CGP dapat berbagi, berkolaborasi, dan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kasus: setiap kegiatan akhir semester sekolah mengadakan kegiatan rapat mengenai nilai yang diperoleh siswa dalam proses pembelajaran yang dicapai dan membahas laporan hasil belajar murid selama 1 tahun pelajaran. Kepala sekolah memerintahkan kepada guru untuk memberikan nilai kepada seluruh siswa tanpa terkecuali harus minimal KKM, karena bila ada siswa yang tidak naik kelas, kita kenakan tidak sampai nilai KKM. Khawatir siswa tersebut akan malu dan akhirnya akan putus sekolah. Hal tersebut akan bertentangan dengan peraturan pemerintah daerah dan pasti sekolah akan mendapat teguran, padahal faktanya banyak sekali yang nilainya di bawah KKM. Tetapi jika tetap dinaikkan dan mendapat nilai standar KKM, maka penilaian yang dilakukan guru sia-sia saja dan ujung-ujungnya terjadi sistem tebak nilai. Analisis kasus: 1. Paradigma dilema etika, 2. Prinsip dilema etika, 3. 9 langkah pengujian untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan. 1. Paradigma dilema etika, rasa keadilan rawan rasa kasihan. Dilema etika terjadi saat kepala sekolah meminta guru untuk memanipulasi nilai karena adanya rasa kasihan, khawatir putus sekolah jika tinggal kelas. 2. Paradigma dilema etika, berpikir berbasis rasa peduli, bertujuan untuk memberi kesempatan pada murid agar tetap dapat melanjutkan pendidikan sekolah. 9 langkah pengujian untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan. Pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai yang bertentangan adalah nilai kejujuran dengan nilai kemanusiaan. Guru tidak jujur saat memberikan nilai karena mengutamakan nilai kemanusiaan murid. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini: kepala sekolah, guru, siswa, dan serta orang tua. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut. Beberapa murid memiliki nilai di bawah KKM sehingga tidak memenuhi persyaratan kenaikan kelas. Berikutnya, kepala sekolah menginstruksikan seluruh nilai siswa harus di atas KKM untuk bisa naik kelas. Berikutnya, guru merasa kurang nyaman atas hasil keputusan tersebut karena merasa kurang yang adil pada murid yang mendapat nilai tinggi. Berikutnya, kepala sekolah khawatir jika tidak naik kelas dalam keputusan sekolah, maka sekolah akan mendapatkan pandangan negatif dari masyarakat. 4. Pengujian benar atau salah. A. Uji ilegal. Tidak ada pelanggaran hukum dalam situasi tersebut sehingga termasuk ke dalam dilema etika. B. Uji regulasi atau standar profesional. Adalah pelanggaran kode etik profesi guru dalam kasus tersebut. Hal itu dapat dilihat dari guru menaikkan nilai yang tidak sesuai. C. Uji intuisi. Berdasarkan perasaan dan intuisi kami tidak ada yang bersalah, semuanya benar. Kepala sekolah benar dalam menginstruksikan guru dalam memanipulasi nilai sehingga murid dapat naik kelas. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. Dalam pengujian ini, paradigma yang sesuai dengan situasi tersebut adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Lakukan prinsip resolusi.
Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip yang digunakan yaitu berpikir berbasis rasa peduli. Hal itu dilakukan karena memberikan kesempatan kepada murid untuk melanjutkan jenjang pendidikan sehingga wajib belajar 12 tahun tercapai. 7. Investigasi opsi trilema. Murid nilai rapornya dinaikkan menjadi nilai KKM tidak diberikan begitu saja oleh guru, namun ada perlakuan khusus berupa pemberian tugas tambahan yang harus dikerjakan murid. 8. Buat keputusan. Keputusan yang diambil adalah membuat nilai sesuai KKM dan dengan catatan murid diberikan tugas tambahan untuk minimalisir ketidakadilan yang dirasakan murid lain. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Berdasarkan keputusan yang diambil, maka anak yang nilainya di bawah KKM tetap mendapatkan nilai KKM untuk mengantisipasi anak putus sekolah karena tinggal kelas. Hal yang menarik atau yang tak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus. Hal yang menarik, nilai kemanusiaan lebih diutamakan dibanding kebenaran pada kasus tersebut. Hal yang tak terduga adalah terjadi kasus yang sama setiap sekolah mengenai menaikkan nilai siswa yang di bawah KKM. Kesimpulan, tahap pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan, apakah telah tepat atau belum, mengapa, masih ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak, apakah pilihan pengambilan keputusan ini tepat, karena sudah sesuai dengan 9 langkah pengambilan keputusan, maka pengambilan dan pengujian terhadap kasus yang dipilih sudah tepat. Tidak ada pertanyaan lanjutan dan keputusan tersebut sudah tepat. Berikut adalah daftar tugas atau checklist tugas kolaborasi 1, 2 sampai dengan poin 8. Demikian dari presentasi dari kelompok kami. Kelompok 3 IGP Angkatan 10 Kabupaten Asahan.